Kenapa? Kuning nggak tante? Enggak ah, sama. Tuh, Beginiin tuh. ih sama. Ya ada kuning-kuningnya pastilah. Tuh ibu juga ada sama. Kenapa ini ya? Ih, enggak apa-apa sama ini mah. Tuh. Coba Sama. Sama ya? Sama, tangan kita juga lagi dingin banget. Tuh. Bedanya apa Tang Lala sama ibu? Ibu lebih halus lah enggak? Ini panas banget loh, La. Coba. Ini panas. Bu, Pegang ini udah keringetan nih. Bu, ini tuh udah paling dingin, Bu. Ini aja lah dingin banget tuh. Pegang, tak. Oh, ibu panas. Orang dingin kok, perasaan ibu aja kali. Nggak apa-apa gitu ya, La ya? Gak apa-apa lah, ini kan tuh. Maksudnya kan bukan ibu sendiri, sama. Tuh, Tete juga. Nih ya, daripada ibu panik, gak percaya. Nih kan terbuka-buka website-website apa gitu. Yang ntar ibu tambah panik lagi. Mendingan saranin ibu tuh telepon temen ibu yang dokter. Atau dokter yang biasa ibu ini, dokter kandungan gitu-gitu. Ibu tanya. Lebih tepat itu, Bu. Coba saya tanya. Coba. Coba temen saya deh. Assalamualaikum, Dok. Apa kabar? Enggak ada yang mau ditanya-tanyain gitu. Dokter ngapain hari ini? Weekend praktek gak? Nah, hampir atuh ke rumah. Iya, sekalian ngerumpi-ngerumpi gitu, Dok. Ya, bisa. Ya udah aku tungguin ya. Ya udah, makasih, Dok. Nah, kan datang, Bu. Apa? Nah, tuh nanti ibu tanya semua sama dokternya, tanya semua yang ibu panikkan itu ibu tanya semua. Makasih ya Dok ya. Langsung tadi telepon langsung ke sini Kebetulan repot-repot. pas lagi bisa. Gimana kabarnya Baik, saya? alhamdulillah Dok. Iya nih Dok. Ini kenapa ya kok kayaknya kuning gak sih? Enggak, itu mah normal. Kamu Kamu berarti kayak gimana? gitu. Kayak ada Oh, kuning. Biasa. kerasa kayak enggak sebenarnya sih itu panik-panik yang karena kamu pasti baca sesuatu nih. Kamu habis baca apa nih? Iya, abis kan Informasi tentang nggak pernah kehamilan apa nih? nggak pernah ngelihat kaki. Terus tuh udah ngeliat kaki tuh kayak ada kuning-kuningnya. Apa emang semua manusia begitu? Enggak semua manusia sih, lebih tepatnya kayak kalau ibu hamil, tapi itu enggak kok, itu enggak. Kok, tapi Sebelumnya kalau- dipakai apa enggak? Misalnya kayak Enggak. pakai sepatu atau sendal Enggak. atau enggak ya? Enggak sih, itu masih oke sih. Gak apa-apa ya. Nggak Cuman apa-apa. takutnya waktu itu emang aku dari hamil awal sampai ke beberapa 5 bulanan itu tiap hari makan mangga. Oke, tapi itu nggak bikin sampai kulit jadi kuning sih. Iya kemarin aku baca Tapi kalau katanya makan bayam banyak kulit jadi hijau semua enggak. Nah, kalau kuning Kemana-mana. katanya beta karotennya takutnya Iya, tapi ya. kalau berlebihan banget, tapi juga nggak karena spesifik karena itu jadi bikin kulit jadi kuning nggak sih? Tapi nggak kuning kan Dok? Nggak apa-apa Enggak, ya? sayang, nggak Iya, apa-apa. aku tuh jadi panik kalau kayak gitu kan jadi suka nanya-nanya, terus jadi googling, jadi paru. Gimana ya Dok? Ya, aku tuh juga capek sebenarnya paru-paru begini juga nih Dok. Nah itu masalahnya itu kendala ibu hamil di mana-mana. Apalagi kalau misalnya hamil pertama. Nah kebetulan kan bahkan udah hamil yang kedua Kedua, nih. iya. Itu pun masih panik kan? Iya. Karena banyak banget informasi yang masih mitos-mitos gitu loh, masih yang ngaco-ngaco. Nah memang kita harus cari tahu nih, harus mulai disaring yang mana yang kira-kira ini benar harus aku percaya, yang mana yang kira-kira ini enggak. Mengenai yang tadi Mbak konsumsi soal beta karotennya banyak bisa bikin jadi kayak perubahan warna kulit, itu sebenarnya enggak ya, karena tubuh kita Anak aku pernah. iya karena tubuh kita kan sebenarnya, nah, anak kan masih kecil ya ukurannya. Kalau kita kan dewasa nih, kalau dewasa tuh artinya kita lebih bagus nih metabolismenya dan sebagainya. Insya Allah sih nggak sampai bikin perubahan warna kulit. Tapi kalau anak kecil, apalagi kalau bayi, memang tergantung apa yang kita berikan ke diri bayinya. Kayak misalnya buah besarnya, fansnya akan berubah warna sesuai dengan apa yang dia makan. Oh gitu. Iya saya. Nggak kok kulitnya nggak kuning, beneran. Enggak kan ya tuh kalau Iya. gitu, apa perasaan gitu ya. Iya. Jadi aku tuh jadi ngeliatin terus. Jadi kayak kalau khawatir, kayak gini, jadi berlebihan. khawatir gitu. Betul. Terus Dok ini tuh kenapa ya kayaknya panas banget ya? Panas banget gitu. Kayaknya dulu Rafathar kayaknya waktu hamil anak yang pertama nggak kayak gini. Padahal tadi aku nanya AC-nya juga udah dikencengin paling Jadi kecil paling dingin ya, gitu. tapi kayak bawah panas aja. Nah tuh, Mbak tuh harus tahu kehamilan secara fisiologis perubahan tubuh perempuan itu semua sama sih sebenarnya. Kurang lebih perubahan dari vasodilatasi pembuluh darah atau pembesaran pembuluh darah sama metabolisme juga meningkat. Jadi kayak bawaannya lebih haredang, lebih panas. Iya, panas. Nah, tapi itu normal sebenarnya. Sama halnya kayak start dari si perempuan lagi masa subur. Masa subur itu juga sama karena hormon-hormon tertentu meningkat menyebabkan jadi pembuluh darah juga membesar, akhirnya jadi ke kulit juga akhirnya dia mengeluarkan, karena keringat itu sebenarnya lebih ke mengeluarkan panas dari tubuh. Jadi saat tubuh mendapatkan tersensitisasi dengan sesuatu yang membuat tubuhnya
panas atau meningkatkan metabolisme itu bisa membuat jadi berkeringat. Aku tuh emosi Lebih kalau ekstra. kepanasan. Hormon-hormon kehamilan luar biasa sih memang bikin jadi kayak perempuan yang hamil, perempuan yang mau menstruasi, perempuan yang mau menopause itu rata-rata semua sama karena Menyusui juga nanti ya betul, karena memang hormonnya tuh nggak stabil dalam tubuh si perempuan tersebut. Itulah yang bikin jadi kok beda banget nih, jadi lebih berdebar-debar, lebih jadi Iya, berkeringat, benar, berdebar-debar, gampang berkeringat, capek, iya. suka pusing, benar-benar banget itu normal sayang. Kamu nggak usah khawatir, Serisan deh, tenang ya sayang ya. Oh iya, jangan lupa belum ditawarin minum, mau minum apa dok? Air putih aja deh. Lah. Ya Bu. Lah tolong dong ini dokter mau minum air putih ya? Putih aja. Air putih, terus saya tolong bikinin susu. Oh ya, bentar ya Bu. Dokter emang minumnya air putih dong ini dok? Nggak mau minum air putih? Sejauh ini seperti itu. Nggak Nanti mau- kalau lagi hamil, aku akan kayak gitu juga minum susu yang banyak. Oh iya, bener. Nggak mau nyemil-nyemil apa gitu dok? Bu. Nggak? Nggak usah lah, makasih Ini sayang. ada 3, Ibu mau yang mana? Banyak ya. Iya. Ada 3 rasa. Siapa ada yang tiga-tiganya strawberry, semua loh, kalau enak semua gimana dong? Strawberry, coklat, vanilla. vanilla. Ibu mau yang mana? Tiga-tiganya boleh nggak? Jangan, kebanyakan nanti nggak habis sayang. 2 aja mau nggak lah bikinin? Ya udah, kalau gitu yang Apa? vanilla deh sama strawberry. Sebentar ya dok, dibikinin dulu. Tunggu ini coklat sini. Saya Oh, pegang. coklat. Maaf. Makan kiri. Nah, tuh. Ini coklat nih dok. Suka ya. Suka Banyak iya. ya? Ya nih dok nih untuk memenuhi kebutuhan nutrisi esensial. Aku tuh minum Enma Materna dok. Wah, itu enak banget rasanya dok. Kalau biasanya tuh aku kalau dulu yang pertama juga nggak terlalu minum, tapi semenjak aku tahu Enma jadinya enak gitu. Cocok ya, kebetulan terus nutrisinya juga lengkap. Bener. Oke. Nih ada nulipidnya, zat besinya juga ada, vitamin B6, B12. Terus nih asam folatnya juga tinggi, ada serat pangannya juga, jadi udah lengkap nih dok. Lengkap ya, satu ini aja udah cukup ya. Jadi mantap ya, udah bagus dong mbak. Jadi punya suplementasi dari susu yang dibutuhkan dalam kehamilan. Bener. Oke, lanjutkan. Wah ini ada juga nih dok, gangliosidanya dan juga DHA-nya. Nah ini tuh bisa membantu banget ya dok ya, ngebantu perkembangan janin di perut. Jadi supaya tuh kita tuh ibu-ibunya tuh jadi nggak khawatir lagi kalau udah lengkap nutrisinya kan jadinya kita juga ya kadang-kadang apalagi mungkin banyak juga ibu hamil tuh kan yang nggak mau makan, bener nggak dok? Betul banget. Paling nggak kalau ada asupan susu hamil kayak gini tuh ya kita kan juga jadinya Lebih kan tenang. terpenuhi Iya, gitu terpenuhi. kan, bener sih dok? Benar Ya benar kan? banget. Iya. Nah dok ini kan emang ada nih gitu ya, maksudnya jelas semuanya isinya apa. Tapi sebenarnya manfaat persisnya tuh apa sih dok? Jadi gini, Mbak Gigi harus tahu nih, nutrisi itu berperan sangat penting. Nggak cuma pada saat bayi lahir atau pada saat program hamil, tapi pada saat kehamilan itu saatnya Mbak Gigi bertanggung jawab full terhadap membentuk masa depan anaknya Mbak Gigi ini ke depannya. Kenapa? Karena nutrisi ini sangat dibutuhkan mulai dari perencanaan sampai mulai start kehamilan. Pembentukan otak, pembentukan organ, semuanya butuh nutrisi tuh Mbak Gigi. Jadi sebenarnya dengan Mbak Gigi sekarang aku seneng banget nih Mbak Gigi menyampaikan ke aku, dok aku udah bisa menemukan yang cocok sama aku tuh artinya secara kepercayaan dirinya Mbak Gigi, oh nutrisi aku udah terpenuhi buat didik bayi, itu bagus banget. Karena benar, tadi Mbak Gigi bilang kehamilan itu kan suka kayak gini tuh dok, suka nggak bisa makan, Iya. suka mual muntah. Bener banget, tadi ada beberapa kandungan yang tadi Mbak Gigi sebutin soal B6, B12 itu juga bisa menghambat yang namanya mual muntah pada ibu hamil. Jadi buat ibu hamil yang pada males makan, sebenarnya dengan dibantu susu kehamilan ataupun dengan suplementasi itu sangat membantu sekali. Ya paling nggak ya walaupun nggak bisa makan minum susu hamil gitu Iya ya. dong, jadi jangan vitaminnya sampai kosong lengkap ya. banget. Betul betul betul. Bu, Ya, Permisi dok. Ini susunya. lucu ya warna-warninya, selamat Iya. minum susu. Maaf dok. Ini airnya. Ya, terima kasih sayang. Siap. Iya Bu. Terus mau minum yang apa ya? Dan Mana ya deh strawberry aja deh. Silakan diminum loh dok. Yuk yuk. Kalau aku tuh sebenarnya keluhannya tuh yang pertama tuh dari trimester pertama itu sebenarnya nggak terlalu mual, cuman mual sedikit karena aku punya asam lambung. Terus paling ya itu kalau aku tuh di trimester pertama tuh meriang. Itu yang tadi saya bilang ya, karena perubahan fisiologis atau normal ibu hamil memang bermacam-macam tuh Mbak Gigi. Dan dari anak satu ke anak yang kedua ke anak yang tiga tuh ceritanya beda-beda. Iya sih dok, tapi ya ini kan apalagi ini kan di hamil yang kedua ini kan umur juga udah gak muda lagi. Kalau dulu kan remater tuh aku 26, sekarang udah 33. Terus kan banyak kegiatan juga. Nah, ya lumayan lah alhamdulillah sekarang ada Enmam.
Ya paling enggak tuh kita tuh aku tuh ada asupan gitu. Kadang-kadang kan karena kan kegiatan juga masih banyak. Kadang-kadang lupa makan, nggak sempet makan. Kalau udah ada Enmam paling enggak tuh aku punya cemilan yang udah pasti mencakupi semua nutrisi, tercukupi, terus enak lagi rasanya. Ya pokoknya alhamdulillah aku seneng banget sih bisa ketemu sama Enmam. Soalnya kan rasanya banyak dok, jadi aku tuh nggak bosan gitu kan. Ada yang coklat tuh, yang coklat, terus ada yang vanilla delight yang ini. Yang ini yang strawberry white coklat. Dan itu kan bisa dikreasin ya dok, bisa dingin. Kalau misalnya pengen panas anget bisa anget. Terus kadang-kadang aku campur jadi milkshake atau jadi smoothie. Ya, jadi nggak bosan. Jadi nggak bosan dong. Jadi maksudnya nggak bulan soalnya. Gitu rasanya gitu kan. Jadi nutrisi yang paling bagus tuh adalah yang seimbang. Karbohidratnya ada, proteinnya ada, lemaknya ada, vitamin mineral ada, tapi untuk karbonnya nggak usah terlalu banyak. Betul. Serat sangat dibutuhkan, bener banget, karena saluran cerna kita tuh melambat, peristaltik khususnya. Jadi kayak suka konstipasi. Apalagi Bayi bilang sebelumnya memang begitu jadi udah dia makin pusing lagi ya bawaannya. Jadi aku double. Jadi seratnya aku double memang kayak buah-buahan bisa 3 kali sehari. Tapi kadang-kadang jadinya udah keburu kenyang. Tapi ya nggak apa-apa, maksudnya jadi kalau makan yang lain tuh makannya banyaknya ya proteinnya aja. Karena kan sebenarnya kan di buah-buahan karbohidratnya juga udah lumayan tinggi. Iya betul. Gula yang udah dipecahkan. Malah jadi sebenarnya jadi gini, Mbak Gigi harus tahu nih, kalau misalnya hamil itu nggak ngomongnya saat hamilnya doang, sebelum hamil nutrisi si ibunya bagaimana? Kalau Mbak Gigi misalnya jatuhnya ke yang berat badannya normal nih ideal, kenaikan berat badan tubuh bisa sampai 18 kg bahkan 16 sampai 18 kg. Tapi kalau berat badannya underweight, kurang atau malnutrisi gitu yang kurus banget, boleh naik lebih dari itu, 20 kg ke atas. Tapi kalau dia obesitas, sebelum hamil dia sudah obesitas, ya nggak boleh lebih dari 10 kilo. Jadi memang bener banget Mbak Gigi, diet seperti ini diet sehat. Ya kadang-kadang mah kalau kita namanya hamil bawaannya pengen mie, ya tapi maksudnya nggak setiap hari, sesekali. Ya, nanti kalau misalnya pengen makan yang lebih berat ya berarti seratnya harus ditambahin lagi gitu. Jadi ya aku kompensasi sendiri aja gitu. Itu udah dapat seninya tuh istilahnya. Ya kalau misalnya karbohidrat lagi kebanyakan, berarti aku harus olahraga kayak gitu. Jadi mudah-mudahan yang lain juga ikutan pinter. Iya, jadi diinin aja. Tapi kalau aku tuh permasalahannya sih dok ya, pinggang aku tuh sakit pinggang. Jadi kayaknya tuh emang dari abis hamil yang pertama itu waktu nyusuin itu tuh kan duduk terus ya. Ini di tempat yang sama lagi nih. Tapi nggak dari wet jatuh atau misalnya nggak di sebelah kiri ini nih, kayaknya aku kebanyakan duduk atau entah aku bisa gimana. Bisa banget waktu itu. Jadi ya, maksudnya duduknya nggak ini. Nah ini udah masuk ke bulan 8 nih. Makin sakit ya. Sekarang nongol lagi, padahal dulu udah nggak pernah ada permasalahan. Jadi sekarang tuh kalau duduk lama tuh nih sebelah kirinya gitu. Beda-beda sih. Kalau tadi misalnya dari riwayat kecelakaan atau misalnya riwayat jatuh, kita udah konsepnya artinya ada masalah sama tulangnya gitu ya atau ototnya. Tapi kalau misalnya kayak kasus Mbak Gigi nggak pernah ada riwayat seperti itu, kemungkinan besar karena posisi. Bisa saja posisi Mbak Gigi terlalu lama duduk atau posisinya si dedek bayi yang memang lebih berat di sebelah kiri atau misalnya kalau misalnya di pinggang kanan ya lebih berat. Tapi benar kayaknya dia lebih banyak di kiri. Jadi lebih full, lebih keras di kiri. Perubahannya tuh memang beda-beda ya setiap hormon setiap orang, bahkan setiap orang tuh setiap anaknya kehamilannya beda-beda gitu. Dulu yang pertama tuh aku tuh item-item. Sekarang enggak. Kayak di perutnya juga garisnya juga nggak tebel, nggak terlalu kelihatan lagi ya, nggak terlalu tebel. Tapi emang rasanya kalau apalagi udah kayak gini ya udah mulai bengkak gitu, kayaknya muka tuh udah water retention gitu, macem-macem pokoknya rasanya ya. Tapi jadinya nggak pede gitu, rasanya gimana ya? Insecure kalau misalnya kalau bahasanya tuh sampai ibu hamil tuh kalau misalnya lagi hamil ngerasa kayak agak insecure. Terus kalau setelah lahiran lagi menyusui nggak punya me time itu juga jadi ngerasa insecure, jadi rewel, jadi cranky. Lagi-lagi hormon, hormon tuh baik banget buat perempuan, bikin cantik, bikin segar. Tapi begitu lagi dalam kondisi-kondisi tertentu seperti mau mens, sedang hamil, sedang menyusui, sedang menuju ke menopause, itu luar biasa dampaknya. Tapi jangan ngerasa seperti itu karena sementara. Ini cuma sementara Mbak Gigi. Selama Mbak Gigi hamil ini terjadi perubahan banyak banget. Tapi begitu udah lahir mah cucok lagi kok, tenang aja. Insya Allah ya, yang penting sih, yang penting kan ya kalau kayak gini ya kadang-kadang mah itu mah cuman ini kita aja gitu yang nggak pede, tapi kita tahu ini kan semuanya kan karena ada bayi, jadi ya lebih, jadi aku juga kadang-kadang kalau gitu ya lebih fokus aja gitu. Oh yang ini kan yang penting nomor satu sekarang tuh sehat dulu bayinya sama ibunya gitu. Kalau masalah misalnya kayak rasanya tuh jelek gitu atau rasanya apa ya udahlah gitu, kadang-kadang sekali gitu. Jadi yang harus ditegaskan adalah afirmasi positif. Gimana caranya ibu hamil tuh selain dia harus tahu informasi yang benarnya, yang kedua percuma, kadang tahu kadang banyak baca tapi tetap rasanya tuh nggak percaya diri. Itu hormonal sih ya. Iya itu hormonal. Jadi caranya gimana?
masukin afirmasi positif, harus happy. Enggak kok, aku sehat. Enggak, ini enggak kenapa. Misalnya lagi mau enggak, ini normal kok. Aku kemarin bisa kok pas Avatar ini bisa, ini Avatar ini bisa aja kok yang ini. Atau misalnya aku sembelit atau berdebar-debar, enggak kok ini oke. Aduh alhamdulillah Allah ngasih aku kesehatan. Ini kok terus selalu begitu aja, selalu bilang alhamdulillah atau bersyukur. Akhirnya nanti semuanya aman. Jadi nggak banyak keluhan, insya Allah. Jadi Mbak Gigi, nih setelah aku kesini, mudah-mudahan jadi bisa lebih tenang ya. Walaupun sebenarnya Mbak Gigi udah pinter banget. Masalah tadi yang kuning udah terjawab, bahwasanya memang benar kalau anak kecil beresiko banget. Tapi kalau untuk kita orang dewasa insya Allah enggak sih. Nah, lagi-lagi aku cuma mau ngingetin, kehamilan akan menjadi menyenangkan kalau ibunya mengenali perubahan fisiologi atau perubahan normal pada kehamilannya. Yang kedua, nutrisi penting banget. Nutrisi itu nggak rugi deh. Jadi kalau misalnya lagi mual muntah, cari suplementasi atau susu kehamilan yang bisa menekan mual muntahnya dari si ibu hamil tersebut. Kalau Mbak Gigi udah menemukan, ya silakan lanjutkan. Aku seneng banget. Terus berikutnya diet. Diet penting banget. Nggak melulu kalau hamil artinya makannya 2 kali lebih banyak. Salah banget, salah besar. Tapi 2 kali lebih bergizi. Karena kita nggak perlu berlebihan dalam memberikan makanan ke tubuh kita. Kita perlu berlebihan memberikan nutrisi ke tubuh kita. Seperti itu saya. Alhamdulillah sih sebenarnya aku tuh bersyukur banget ketemu sama Enmam karena udah lengkap banget gitu, jadi aku tuh nggak perlu repot-repot gitu. Misalnya kadang-kadang ya kalau misalnya kita makan ibaratnya sekali-sekali rada jorok, tapi kita tahu di sini tuh nutrisinya udah lengkap, jadi ya tersubsidi gitu ya kan Dok ya. Tergantikan ya, tadi ada dosa-dosa kecil, citing-citing boleh lah, sedikit aja. Yang penting kan suplemennya dari Enmam ini nutrisinya semuanya udah lengkap, jadi aku lebih tenang sih dan bersyukur banget gitu. Afirmasi positif, selalu seperti itu ya sayang ya. Seru ya obrolan kita ya. Ini jadi kayak apa ya, temu kangen tapi sekalian ngobrol diskusi edukasi juga. Nah Mbak Gigi harus tahu juga susu atau suplementasi yang lainnya pun tetap harus dilanjutkan sampai 1000 hari kelahiran. Oh gitu ya. Jadi baik, betul, karena gini, yang suka pada lupa tuh, aku nanti kalau misalnya udah lahiran mau ngurusin berat badan aja deh, aku pengen, udah deh aku dengan nyusuin aku pasti akan turun berat badannya. Salah banget. Jadi sebenarnya gini, nggak usah khawatir mau makannya sedikit atau banyak, tapi tetap nutrisi harus tercukupi dari suplementasi. Tapi kalau memang bisa memenuhi makanan yang makronutrien dan mikronutrien, alhamdulillah lebih bagus lagi. Jadi nutrisi harus terus dilanjutkan karena pembentukan jadi bayi itu nantinya akan jadi manusia seperti apa, bukan hanya di perencanaan atau di kehamilan maupun setelah lahir. Kurang lebih sampai 9 tahun. Itu tuh kita bisa ngebentuk diri, anak kita seperti apa. Nutrisi paling megang peranan paling penting di situ. 1000 hari kelahiran tuh nutrisi paling penting. Yang kedua baru kita menstimulasinya 3 tahun lah kurang lebih. Iya, menstimulasinya seperti apa? Krusial 3 tahun, kemudian dilanjutkan sampai 9 tahun. Kalau mau memasukkan apapun, ilmu pengetahuan apapun itu saat yang tepat. Jadi maksud aku jangan cuma sampai di sini. Ya sayangnya. Iya, pasti. Dok, abis ini nih aku tuh ada makan-makan. Kamu tahu ya aku lapar ya ampun. Jadi tuh aku ada konten namanya Jajaran. Jadi kita makan-makan. Dokter ikutan yuk. Aku boleh nggak zoom sebentar aja? Ya udah kalau gitu Ya, nanti oke. nyusul ya. Nanti aku Nanti nyusul nyusul ya. ya. Makasih loh dok udah ngobrol-ngobrol ya. Abis ini kita makan ya. Iya, oke.